Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja hari ini. Alhamdulillah Mas Bre dapat pesanan 125 box paket nasi kebuli yang ekonomis. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya dan persiapannya, langsung aja. Ini pertama Mas Bre kerja ini malam ya. Mas Bre malam tuh kerjain untuk buat semur telurnya. Nanti telurnya Mas Bre buat semur gitu. Ini ada bawang bombay, diiris tipis-tipis lalu kalian tumis. Kalau misalnya udah berbau harum, kalian boleh masukkan bawang putih. Bawang putih diiris-iris saja. Kayak gini. Ini Mas Bre kerjain tuh sekitar jam 8 malam ya. Jam 8 malam dikerjain, paling sampai jam 9 lalu dimatikan gitu. Kemudian ini ada jahe. Jahe masuk. Setelah jahe masuk, kemudian kita akan tambahkan air. Untuk air itu secukupnya aja, yang penting sampai dia nutup semua telur rebusnya ya. Kemudian ini Mas Bre juga tambahkan ada gula Jawa. Untuk komposisi bahannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Ini kita akan tunggu sampai mendidih. Setelah itu baru nanti kita masukkan telur rebusnya. Kita tambahkan juga ada kayu manis. Kayu manis masuk. Kemudian ini ada lada bubuk. Lada bubuknya sekitar 2 sendok teh. Kalau ada pala boleh kan tambahkan pala. Ini Mas Bre tambahkan garam. Garamnya sekitar 1 sampai 2 sendok makan ya. Karena kan nanti kalian sesuaikan dengan ini kan nanti kita kasih kecap ya. Kalian sesuaikan dengan itu apa? Dengan rasa dari kecap yang kalian masukkan. Kan kecap tuh ada yang asin, ada yang kurang asin gitu. Karena kecap tuh nggak cuma manis, ada asinnya juga. Jadi jangan banyak-banyak ngasih garamnya. Yang penting ini terendam seluruhnya gitu. Kemudian ini kalian tambahkan kecap. Setelah ini kita akan tutup dulu, ditunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, diaduk pelan-pelan ya. Ini diaduk sesekali. Nah, kalau udah ini sekitar jam 9 tuh udah Mas matiin. Dan pagi harinya, jadi nanti warnanya akan berubah sendiri. Yang penting kalian kasih kecapnya itu pas. Ini paginya Mas Bre angetin sebentar. Kalau udah mendidih lalu matikan, disisihkan. Kemudian ini ada beras. Untuk totalnya ini Mas Bre pakai 10 kg beras. Ini Mas Bre cuci lalu Mas Bre kukus ya, kayak di aron gitu, jadi setengah mateng. Jadi kalau untuk dos yang ekonomis itu satu kilonya tuh Mas Bre bisa jadi sekitar 13 porsi. Jadi harapannya kalau 10 kilo 13 sampai 14 lah, tergantung berasnya. Kalau berasnya bagus bisa mekar gitu, bisa lebih dari 135 porsi bahkan. Ya, kita siapkan bumbu halusnya di sini. Ada tomat sama jahe. Ini Mas Bre blender. Kemudian bumbu halus keduanya ini ada bawang merah, bawang putih sama bawang bombay juga kita blender. Kemudian ini untuk sambal goreng atinya ya. Ini Mas Bre pakai ati ampela ayam, direbus sampai dia matang. Kemudian ini kita siapkan bumbu rempahnya, ada kapulaga, kemudian ada cengkeh. Oh ya, kalau misalnya kalian mau rasanya tuh lebih strong ya, bau rempah lebih strong, kalian boleh tambahkan bunga peka atau bunga lawang ya. Itu optional ya. Kalau misalnya mau yang lebih strong itu boleh tambahkan bunga lawang. Ini Mas Bre kasih cengkeh, kemudian ini ada ada jinten ya. Ini nanti kita akan sangrai dulu untuk bumbu rempahnya ini supaya aromanya itu lebih keluar. Jadi semuanya itu kalau bisa ditimbang supaya itu hasilnya tuh bisa pas. Ini kita sangrai. Nah, ini udah baunya udah keluar, tinggal kita matikan. Oke, ini Mas Bre pakai gorengnya pakai minyak samin ya. Minyak samin ini keluaran dari Blue Band sekitar 12 ribuan. Nanti rasanya itu lebih enak ya kalau misalnya pakai minyak samin tuh. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Ini tadi bawang bombay, bawang merah sama bawang putih. Kita akan masukkan.
ditumis sampai menyusut ya, karena tadi kan kita haluskan dengan air. Kemudian ini Mas Bri tambahkan juga ada cabai hijau besar sekitar 150 gram. Cabai masuk, diaduk-aduk. Kemudian ini untuk tomat sama jahenya tadi, tomat sama itu ya. Iya, tomat sama jahe. Kemudian ini ada daun kari. Daun karinya itu Mas Bri kasih sekitar 20 tangkai. Diambil daunnya aja. Ini nanti jangan khawatir, daunnya bakal habis pada waktu kita proses ya, tapi aromanya tetap. Ini kita tinggal aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar menyusut ya. Ini Mas Bri tambahkan kayu manis. Pokoknya sampai bumbunya matang gitu. Ini Mas Bri untuk kaldunya, ini Mas Bri kasih skengkel sapi. Ini kalau beli di pasar itu harganya sekitar 15 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian pakai ini, baunya bener-bener ada perengus-perengus sapinya gitu ya. Tapi nggak perengus juga, karena kan nanti kita juga pakai, tadi kita pakai itu ya, pakai bumbu rempahnya. Kita cuma mau ambil lemak dari itunya, dari tulang-tulangnya. Kemudian ini ada kunyit bubuk sekitar 3 sachet. Jadi nanti biar warnanya juga tampilannya bagus nasi kebulinya. Sebab kalau misalnya nggak dikasih kunyit tuh kayak agak pucat gitu ya. Kemudian ini kalau bumbunya udah matang ya, baru kita masukkan ini bumbu rempah. Bumbu rempahnya itu masuk, nggak usah dimasak karena kan ini bumbunya udah matang. Bumbu rempah kalau dimasak malah nanti bakal berkurang itunya, aromanya. Kayak gini, tinggal kita tambahkan air. Ini Mas Bri bakal tambahkan air untuk masak ininya ya, masak supaya tulang-tulang itunya keluar lemaknya. Ini Mas Bri tambahkan air 2 liter. Jadi perbandingannya itu 1:1. Kalau misalnya berasnya 1 kilo, air kuah bumbunya ini 1 liter. Ini kan nanti kita pakai berasnya itu tadi 10 kilo, jadi air kuahnya ini harus 10 liter lebih dikit nggak apa-apa. Ini tadi kita udah kasih 2 liter ya, jadi nanti tinggal kita tambahkan sekitar 8 liter. Ya, ini udah mendidih. Ini nanti Mas Bri bakal pindah di wadah yang lebih besar, karena nanti kita akan arung sekitar 10 kilo ya. Akan kita campur dengan beras sekitar 10 kilo. Jadi ini kita butuh tempat yang besar supaya bisa nampung 10 liter air kuah ini, kuah bumbu. Nah, ini Mas Bri tambahin lagi. Tadi kan 2 liter ya, Mas Bri tambahin lagi 2 liter, Mas Bri tambahin 7 liter jadi 9, sama yang 1 liternya itu Mas Bri kasih santan instan. Sebenarnya kalau misalnya kalian cari itu di supermarket kadang ada yang 1 literan itu. Kalau misalnya mau lebih enak itu, kalau di sana ya aslinya tuh pakainya susu ya, susu dari dari kerbau ya, kerbau atau apa ya, pakai susu tuh lebih enak. Cuman kalau pakai susu, pertama kita susah dapatnya, kedua pastinya over budget, mahal ya. Kemudian ini tadi ati amplanya udah kita goreng, digorengnya ditutup supaya nggak muncrat-muncrat. Ini cabai merah dan cabai rawitnya udah Mas Bri direbus ya, cabai merah dan cabai rawitnya. Nah, ini kalau udah mendidih, kalian matikan apinya. Kalau api sudah mati, baru kita masukkan berasnya. Jadi pada waktu beras masuk itu api sudah kita posisikan mati. Ini kita tinggal masukkan semua berasnya tadi yang udah kita kukus di awal tadi. Ini berasnya ada 10 kilo ya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah diaduk-aduk nanti kita akan tunggu, ini kan masih banyak airnya ya. Kita akan tunggu sampai itu ngeresep, sampai kuahnya itu ngeresep ke berasnya. Kita tunggu. Nah, kalau udah posisi ini, kalian boleh tambahkan garam. Ini Mas Bri kasih garam untuk 1 kilo, Mas Bri kasih 1 sendok makan. Karena ini 10 kilo beras, Mas Bri kasih sekitar 10 sendok makan garam. Jadi kalau Mas Bri prefer nambahin garamnya di sini, sebab kalau misalnya kita nambahin pas ada airnya tadi itu malah
nanti dia akan kerejus, akan berkurang rasa asinnya. Kemudian ini Mas Bri tambahin kaldu bubuk sesuai selera aja. Ini Mas Bri kasih sekitar 3 saset. Tinggal diaduk-aduk seperti ini. Ini posisi mati ya apinya. Nah, kalau udah merata gitu, lalu kita masukkan di kukusan. Tinggal kita kukus gitu. Ini ngukusnya sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam itu Mas Bri bagi dua kukusan, karena nggak ada kukusan yang ada besar, cuman takutnya dia nggak kurang mekar gitu. Jadi Mas Bri bagi dua, 5 kilo 5 kilo kayak gitu. Kemudian next kita akan buat acarnya. Ini ada 150 gram cabai merah, Mas Bri blender dengan air sebanyak 500 ml. Di blender kasar aja. Kemudian ini kita akan masak dulu sampai mendidih. Kemudian ini Mas Bri tambahkan saus tomat. Saus tomatnya sekitar 8 sendok makan. 8 sampai 10 sendok makan. Diaduk-aduk seperti ini. Kalau sudah mendidih, nanti kita masukkan pertama wortel ya. Kalau wortel itu udah Mas Bri potong-potong malamnya, masukkan kulkas. Tapi dipotong aja, jangan dicuci ya. Cucinya tuh pagi. Ini 1,5 kg wortel, dipotong-potong sesuai selera. Boleh kotak-kotak, boleh kayak korek api gitu. Ini kita akan matangkan sampai wortelnya setengah matang gitu. Ini kita tutup aja dulu. Nah, ini udah mendidih. Boleh kalian cek ya kalau misalnya udah sedikit empuk gitu. Kalian boleh matikan. Ini sebelumnya Mas Bri tambahin garam 1 sendok makan sama gula pasir sekitar 8 sendok makan. Diaduk-aduk supaya gulanya larut. Kayak gini ya. Nah, setelah ini baru matikan api. Jadi posisinya api mati itu setelah mati baru kalian masukkan ini timun sama nanasnya ya. Jadi timun sama nanas masuk itu api dalam keadaan mati. Sebab kalau misalnya masih panas gitu ya, nanti malah bakal layu, bakal matang gitu ya. Ini kan posisinya juga masih panas. Kalau misalnya kalian nyalakan api itu nanti malah terlalu panas, malah nggak enak. Oke, kalau udah tercampur rata baru terakhir tinggal kita tambahkan cuka. Nah, untuk cukanya ini Mas Bri kasih sekitar 8 sampai 10 sendok makan, disesuaikan selera aja. Tinggal kita aduk-aduk seperti ini. Jadi kalau untuk potongan wortel, timun sama nanas itu Mas Bri kerjain malam, dimasukin kulkas, baru paginya tuh sebelum kita masukkan diolah gini kita cuci ya. Oh ya, untuk ininya, untuk kebulunya jangan lupa ya, kalian diaduk sesekali supaya dia matangnya merata. Sebab kalau misalnya nggak diaduk takutnya nanti bagian bawah matang, bagian atas matang, bagian bawah belum matang. Jadi harus diaduk. Pokoknya total sekitar Mas Bri buatnya sekitar 1 jam lah. 1 jam tuh dia udah matang dan insya Allah bakal tahan lama, mungkin lebih dari 12 jam. Oke, kemudian kita akan buat sambal goreng kentang ati. Ini Mas Bri pakai minyak bekas gorengan ati ampela tadi. Kemudian ini kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Biasanya itu Mas Bri blender ya. Kebetulan tadi moment of truth, tiba-tiba tuh mati lampu, jadi belum di blender. Akhirnya yaitu tadi harus ngulek. Makanya kalau misalnya kalian ada waktu kerjanya itu malam ya. Kemudian ini tadi Mas Bri skip malam, jadi Mas Bri kerjanya pagi. Ternyata pada waktu mau ngulek, aduh, mati lampu ya. Mau blender maksudnya. Jadi akhirnya ini kita ulek. Tapi diulek itu malah enak rasanya. Kalau ngulek tuh pakai kacamata supaya nggak kecipratan. Nggak kecipratan cabenya. Ya kayak gini.
Coba kalau misalnya ulek sama di blender itu bedanya apa? Kalau blender kan kalian pasti pakai air ya, pakai air atau minyak gitu. Kalau di ulek itu kan kita nggak pakai air. Jadi pertama otomatis dia bakal lebih cepat matangnya, karena kan kita nggak perlu matengin apa namanya, menyusutkan air ya. Dan rasanya itu lebih sedap ya. Cuman karena tadi ini 100 porsi, ngulek sendiri itu bisa sampai hampir setengah jam lah. Tapi nggak apa, hasilnya lebih enak. Cuman kalau misalnya kalian kerjanya banyak ya lebih enak di blender atau digiling ya. Kalau misalnya kalian misalnya ke pasar itu kan ada penggilingan, itu juga enak sih, hasilnya sama kalau kayak diulek itu. Cuman kalau diulek, yakin sekali waktu kalian harus coba ya, karena hasilnya beda diulek sama di blender. Nah ini kita tambahkan santan, santannya 500 ml. Santan masuk, ini kita tunggu sampai mendidih ya, sampai matang ya. Nah ini udah mendidih, udah matang, lalu kita tinggal masukkan ininya, apa, kentangnya. Taunya bumbu matang itu kalian tes rasa ya. Kalau dicek rasa masih ampang apa ya namanya, itu berarti dia masih kurang duduk rasanya. Jadi harus di apa namanya, harus dimatengin lagi, dimasak lagi ya. Kalau udah oke semuanya, bumbu udah oke, matang, baru kalian tambahkan ini kentangnya. Jangan lupa ya dikoreksi rasa. Ya waktunya kita packaging. Ini Mas Bri pakai kardus lunchbox ukuran M. Biasanya Mas Bri kasih ini, cetak nasi dulu, kemudian kasih pembatas daun gitu, supaya ini kan pesanannya kirim jam 3. Biasanya kan dimakan kan nanti buat buka puasa itu sekitar jam setengah 6 ya. Jadi supaya dia nggak nyampur. Kemudian kita tambahkan teluran dulu. Setelah itu baru kita tambahkan sambal goreng kentang atinya. Kemudian terakhir tinggal kita tambahkan ini acarnya. Sama biasanya Mas Bri tambahin kuah dari kuah itunya, kuah semurnya, semur telurnya tadi, supaya lebih sedap. Dan jangan lupa dikasih berambang goreng yang banyak supaya rasanya maknyus ya. Oke, that's it, selesai sudah. Lumayan panjang ya, tapi semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau buat nasi kebuli dengan jumlah yang lumayan banyak. Dan untuk estimasi harganya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Dan untuk kalian baru juga gabung ke sini, terima kasih banyak. Jangan lupa bantu channel ini lebih berkembang dengan cara subscribe, dikasih like, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.